Kita akan membahas pertama sedikit mengulang tentang praktek sifat sholat Nabi, karena kemarin ada ibu-ibu yang mengusulkan untuk diulang kembali karena kameranya tidak tertuju jelas kepada yang memberikan penjelasan atau ceramah, sehingga ada poin-poin amalan yang mungkin mereka belum sempat melihat dan perlu kita ulangi pada kesempatan malam hari ini. Kemudian kita masuk kepada pembahasan zikir setelah sholat dan apa sunnah-sunnah yang terkubur yang perlu kita hidupkan kembali dari amalan zikir setelah sholat, khususnya tentang hitungan zikir subhanallah, ya kan? Kemudian alhamdulillah dan Allahu akbar. Kemudian tentang permasalahan hukum jahar. Sebelumnya apa kata Imam Syafi'i tentang niat, tentang permasalahan niat, khususnya dalam masalah jahar niat. Kemudian hukum jahar basmalah, dan yang kelima apakah basmalah termasuk ayat dalam surat Al-Fatihah. Kemudian yang keenam, kalau cukup, qiraatul ma'mum Al-Fatihah khalfa imam, ya kan, tentang hukum seputar Al-Fatihah bagi makmum. Karena bagi imam dan orang yang sholat sendirian jelas Fatihah pasti dibaca, dan orang yang sholat sirri. Tapi sekarang permasalahannya dalam sholat jahar bagi makmum. Di sini ada perselisihan pendapat di antara para ulama, dan sedikit secara ringkas ingin kita dudukan. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau tidak cukup berarti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Poin pertama yaitu tentang sedikit mengulang secara singkat amalan atau sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita mulai yang jelas menghadap kiblat, ya kan? Dan usahakan kita dalam keadaan khusyuk, konsentrasi, ya kan? Seperti ketika kita mau ujian, kita lihat bagaimana kalau kita mau ujian, dan bagaimana konsentrasinya kita ketika kita mau ujian. Sampai sebelum masuk ujian pun, ya kan, beberapa menit yang tersisa pun tidak mau dilewatkan. Masih kita pegangan buku, padahal malamnya sudah SKS, ya kan, sistem kerja semalam sudah penuh, tapi tetap masih menggunakan kesempatan. Kita usahakan khusyuk, ya kan, kita fokuskan, kita akan menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ingat kebersihan pakaian kita, keindahan dalam artian penampilan kita, walaupun gak harus, ya kan, perlente tapi bersih bajunya, baunya wangi. Di samping membantu kekhusyuan kita di dalam kita beribadah dan menghadap sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita tidak mengganggu saudara kita, khususnya dalam sholat berjamaah, ya kan, masuk ke masjid sholat berjamaah, ya kan, dan baunya masya Allah, ya kan, buat orang yang ada di sampingnya itu hampir pingsan, gitu. Khususnya tentang permasalahan ketiak ini, apalagi kalau orangnya tinggi. Nah, yang pendek yang di belakangnya, waduh, nah ini kan kebetulan hidungnya dekat dengan bagian bahunya, ya sudah, akhirnya kita sholatnya nggak konsentrasi. Jadi kita menghadap kiblat, dan itu adalah merupakan syarat di dalam pelaksanaan sholat. Dan niat ini jelas, dan nanti akan kita bahas tentang permasalahan niat, dan khususnya jahar dalam permasalahan niat.